Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilahi a'zam syukur. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi, alangkah lebih baiknya kita membuat surat Al-Fatihah menurut kitab sebagai surat pembuka. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih adik-adik semua, teman-teman, saya yang di rumah yang lihat tayangan ini. Jangan lupa untuk mengambil manfaat daripada apa yang saya sampaikan, adapun itu benar dari Allah, adapun yang salah itu mutlak dari kita juga. Oke, materi yang akan dibahas kali ini adalah kita menentukan KPK semua. Kelipatan persekutuan terkecil. Di materi yang lalu kita sudah mencoba untuk menyampaikan tentang faktor bilangan, faktorisasi prima, dan FPB, menentukan FPB, faktor persekutuan terbesar. Maka kali ini kita akan lanjutkan dari materi selanjutnya, itu adalah menentukan KPK, kelipatan persekutuan bilangan terkecil. Saya harus tunggu dulu sebentar. Oke adik-adik, ada pemirsa yang di rumah yang lihat tayangan ini, kita akan mencoba apa sih KPK? KPK kelipatan persekutuan terkecil. Sebelum kita mencari KPK, ya kita pahami dulu apa sih KPK itu. KPK adalah bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Minimal dua bilangan lah, atau lebih. Ketika satu bilangan ya tidak bisa dicari untuk KPK-nya. Gitu. Maka untuk mencari KPK itu ada dua bilangan atau lebih. Hasil dari KPK tersebut dapat dibagi habis oleh kedua bilangan atau lebih bilangan itu sendiri. Lanjut, kelipatan persekutuan. Apa sih kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh, carilah kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 3. Kelipatan bilangan 2 itu ada 2 kali 2 berarti 4. 4 kali 2 atau 4 tambah 2, bukan kali tapi ditambah 2, terus kemudian 4 tambah 2 lagi kelipatannya 6. 6 tambah 2 lagi 8, 8 tambah 2 lagi 10, 12, 14, 16, 18, 22, 20, 22, 24, dan seterusnya. Kelipatan 3, terus ya. Kita kelipatan 3. Mana yang kelipatan 3? Nah, ini ya, 3 ada 6, terus kemudian lagi 9, 12, 15, 18, 21, 24, 3 lagi 27 gitu kan. Terus kemudian 30, 33 dan seterusnya gitu kan. Kelipatan dari 2 dan 3 yang sama di atas adalah ada angka 6,
angka 12 yang sudah diwarnai ini, terus kemudian 18, 24, dan seterusnya. Kelipatan dari dua bilangan yang sama inilah yang disebut dengan kelipatan persekutuan. Artinya dua angka bilangan kelipatan, tapi dia angkanya sama. Gitu. Jadi kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 3 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Cara mencari KPK. Kita akan coba cari KPK. Satu, dengan menulis kelipatannya satu persatu. Yang kedua, dengan menggunakan pohon faktor yang biasa digunakan atau kita cari dengan seperti FPB itu ya, pohon faktor pertama. Nanti mungkin penentuannya akan beda di akhir. Cara yang pertama dengan menuliskan kelipatannya satu persatu. Contoh, tentukan KPK dari 6 dan 8. Ya, 6 dan 8. Oke, 6 dan 8. Kelipatan 6 ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Ada 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24 yang sama ya. 24, ini dari sini beda. Sekarang dari 24 ada. Kedua ada tidak? Tidak ada. Terus kemudian berapa lagi nih ya? 10, 48. 48 ya? Oke, 48 ada. Terus kemudian di sini 54, 60, 64, 72, 6, oh 72 ada 72. Jadi kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24, 48, dan 72, dan seterusnya. Untuk KPK maka kita cari kelipatan persekutuan yang paling kecilnya. Berarti yang paling kecilnya angka berapa? Dari 24, 48, dan 72. Kelipatan yang paling kecilnya 20. Maka KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Itu untuk penentuan cara yang pertama. Tuliskan satu persatu kelipatannya. Cara yang kedua, kita bisa pahami di sini menggunakan pohon faktor. Ya, pohon faktor dengan faktorisasi prima yang dihasilkan dengan menggunakan pohon faktor, apabila bilangan yang akan dicari KPK memiliki nilai besar. Oh, seperti tadi kita menggunakan angka yang sama 6 dan 8. Kita buatkan pohon faktor. Pohon faktor dari 6 adalah 2 kali 3. 2 kali 3. Faktorisasi primanya. Terus kemudian 8, dari angka 8 adalah 2, 2, 2. Artinya 2-nya 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Nah, karena angka 4 masih bisa dibagi. Angka 4 masih bisa dibagi. Bukan bilangan prima. Harus sampai ketemu, sampai harus terakhir sampai kepada bilangan prima. 2 kali 2 kali 2. Artinya 2 pangkat 3. Maka KPK dari 6 dan 8 adalah 2-nya sama, tapi pangkatnya yang beda. Ya. Di sini 2 pangkat 1 atau 2 saja. Di sini ada 2 pangkat 3. Maka yang dimasukkan adalah 2 pangkat 3. Terus yang 3-nya bagaimana? Yang 3-nya kita masukkan. Karena kelipatan. Ya. Walaupun ini tidak ada jenisnya, temennya di sini, di faktorisasi 8, tapi ketika di sini lebih, angka 3 di sini, maka dimasukkan untuk menentukan KPK. Jadi 2 pangkat 3, ketika ada yang kedua-duanya sama, carilah pangkatnya yang terbesar. Jadi pangkat yang terbesar, angkanya sama, tapi cari pangkat yang terbesar, pilih salah satu, tapi ketika tidak ada dari kedua-duanya, maka dimasukkan saja ke sini untuk menentukan KPK. 2 pangkat 3 kali 3. 2 kali 2 kali 2. Artinya ya, 2 pangkat 3 itu ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24.
Maka hasilnya sama seperti tadi, kita tarik ke atas seperti cara yang pertama, hasilnya 24. Cara yang kedua juga sama, hasilnya 24. Untuk mencari KPK yaitu dengan mengalihkan semua bilangan prima. Jika terdapat bilangan prima yang sama, maka pilih yang bilangan pangkatnya terbesar. Nah, itu adik-adik sekalian, kita lanjut ke dalam contoh cerita. Nah, soal cerita. Di sini soal ceritanya adalah pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, jalan di kampungku dipasang lampu hias berwarna-warni. Kelap-kelip ya, kelap-kelip. Lampu hias berwarna-warni itu dinyalakan pada saat malam harinya. Warna-warni pada lampu akan muncul secara bergantian. Dan pada suatu waktu akan menyala secara bersama. Lampu yang berwarna hijau menyala 4 detik sekali. Lampu biru nyalanya 6 detik sekali. Pada detik berapakah lampu hijau dan lampu biru akan menyala bersama-sama? Jadi ini untuk menentukan perbedaan detiknya gitu kan. Tapi untuk bicara itu kesamaannya ketika nyala bareng itu berapa detik sekali gitu. Oke. Kita coba untuk cara yang pertama mungkin ya. Oke, cara yang pertama itu adalah dengan menentukan kelipatan. Lampu warna hijau 4 detik sekali, warna biru 6 detik sekali. Kelipatan dari 4. 4, 8, 12, 6, 10, 24, 28, dan seterusnya. Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah cari kelipatan yang paling kecil. Mana yang kelipatan paling kecil? 12. Nah, ini. Kelipatan paling kecilnya adalah 2. Jadi lampu hijau dan lampu biru menyala bersama itu ketika detik ke-12 atau 12 detik sekali lampu biru dan hijau akan menyala bersama. Cara yang kedua, kita menggunakan pohon faktor. 4, pohon faktornya adalah 2 kali 2. 6, 2 kali 3. Oke, faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. 6, faktorisasi primanya adalah 2 kali 3. KPK dari 4 dan 6 adalah duanya sama, tapi pangkatnya beda. Ini kan antara 2 yang faktorisasi prima angka 4 dan 2 faktorisasi prima angka 6. Maka yang dimasukkan adalah 2 pangkat 2. Sebagai perwakilan daripada 2 yang ini. Cari pangkatnya yang besar. Terus kemudian 3. 3-nya bagaimana? 3-nya kita masukkan. 3-nya kita masukkan. Nah, KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3. Jadi 12. Jadi lampu hijau dan biru menyala bersama-sama itu pada detik ke-12. Artinya 12 sekali, 12 detik sekali, lampu hijau dan biru akan nyala bersama. Seperti itu. Adik-adik. Nah, mudah kan? Nah, jadi KPK ini biasanya di soal cerita digunakan untuk mencari waktu kapankah suatu hal itu terjadi bersama-sama. Ya, jadi soal cerita yang digunakan KPK itu biasanya untuk mencari waktu yang bersamaan atau usia yang bersamaan, atau apalah hari yang bersamaan, gitu. Misalkan seperti itu. Dari saya sebagai pemateri. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila itu ada kesalahan mutlak dari saya, apabila itu ada benarnya, mungkin Allah yang mengaturnya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, untuk pemirsa semua yang sudah menyimak tayangan ini.
Akhir kalimat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.